atas berkat rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Dava Praditya Devano sebagai Mitra Muda UNICEF Indonesia dan saya Afifah Zulia dari Setdijen PPI. Sebuah kebanggaan bagi kami untuk bisa menjadi Master of Ceremony untuk membantu acara hari ini hingga sore nanti. Di awal perjumpaan ini, kami mengucapkan selamat datang dan menghaturkan terima kasih untuk dukungannya kepada penyelenggaraan acara ini. Untuk mengetahui bagaimana KLHK dan UNICEF berkolaborasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim, berikut akan kita ikuti sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan UNICEF Indonesia kepada Ibu Manisa Zaman. Dipersilahkan. I'd like to acknowledge Ibu Lakshmi, who will be joining us later, the Director General for Climate Change Adaptation. You're here, Ibu. Hello, Ibu. Okay, wonderful. Welcome, and really want to acknowledge you, and thank you so much for being with us. All the distinguished speakers and experts from the Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of Health, IPB University, Indonesia Global Compact Network, and our youth climate activists, and our wonderful young MCs as well. Selamat siang, selamat datang. Really great to see all of you here this afternoon. It's my pleasure to be here with all of you as part of this important national event to discuss the theme of the impact of climate change on children in Indonesia. Ladies and gentlemen, young people, we know that every child has the right to grow up in a healthy environment. According to the Convention of the Rights of the Child, this is a key right for every single boy and girl. With Indonesia ranking 46 out of 163 countries on the Children's Climate Risk Index, there is much to be done to ensure that this right is fulfilled. Climate change is changing childhood. We have heat waves, extreme weather events such as floods and droughts, and other climate-induced hazards. And these are impacting children's nutrition, children's health, education, and safety, and increasingly preventing them from accessing social services. To have a better understanding of climate change and its impact on children, the Ministry of Environment and Forestry and UNICEF conducted a climate landscape analysis for children in Indonesia. The analysis provides an understanding of the interlinkages between climate, environment, and energy issues and 6 social sectors, namely water and sanitation, food and nutrition, education, health, child protection, and social protection. This analysis, which we will hear more about later, reveals that the 126 policies reviewed related to climate, environment, and energy issues, as well as the social sector, have medium, low, or no sensitivity to child rights and climate risks. None of the policies have a high sensitivity. Moreover, 98% of social sector policies have medium, low, or no sensitivity to climate, environment, and energy risks. We aspire to having high sensitivity. So let's break this theory down to what it actually means for a child when social services are not sensitive to climate change. Imagine a remote village on an island that has increasingly been facing disruptive floods. The community faces recurring
power and water supply cuts. The school is flooded. The Posyandu is unable to operate. Children's education is interrupted repeatedly. Health services are not reaching the children. Sanitation facilities are flooded, forcing community members to practice open defecation. So this becomes a reality for that particular population and the children living there. So what does it take for this village's social services to be climate resilient and child responsive? Healthcare facilities and schools would implement plans that are informed by climate and disaster risk assessments with the participation of children and communities. Health facilities have access to renewable and off-grid energy sources. School buildings are structurally safe and integrate climate action in learning materials for children and have means for digital and remote learning. This scenario is better. It's a better reality for children. So this simple example shows how critical climate and disaster resilient social services are for children. As the government of Indonesia finalizes its second nationally determined contributions, this is a perfect moment to further strengthen policies and strategies and unlock finances to address climate change, in particular, climate change work, adaptation, action that is sensitive for children. UNICEF, together with the government and other partners, has been implementing a range of climate programming. We are committed to doubling down on our efforts in climate action in alignment with Indonesia's National Long-Term Development Plan and the National Medium-Term Development Plan. So finally, on behalf of UNICEF, I would like to express my appreciation to the Ministry of Environment and Forestry for your leadership in driving this extremely important agenda. I hope that the new report and today's discussions will propel efforts towards child-responsive climate and environment action with and for children and young people. Thank you. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Manisa yang telah memberikan sambutan yang inspiratif dan penuh harapan kepada kita semua. Sebagaimana sambutan tadi, kita berharap semoga anak-anak di Indonesia akan menjadi generasi yang cemerlang dan siap bersaing secara global. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Baik Bapak dan Ibu hadirin, kita lanjut pada acara berikutnya, yaitu arahan pembukaan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Kepada Ibu Insinyur Laksmi Dewanti MA, Ibu dipersilakan. Terima kasih Mas Dava dan Mbak Alila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, dear and distinguished Ibu Maniza Zaman, UNICEF Representative Indonesia. Thank you for your support and kind collaborations. Pak Irawan, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK, Bapak Ibu yang hadir dari para mitra, dan juga para pembicara, para narasumber, dan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini di bagian atau rangkaian Festival Like 2 kita bisa bertemu, bisa hadir dalam keadaan sehat untuk bersama-sama mendengarkan, menikmati talk show tentang bagaimana strategi iklim untuk dan bersama anak di Indonesia. Tadi dalam sambutannya
Ibu Maniza sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan tantangan yang kita hadapi saat ini dan juga komitmen Indonesia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saat ini dunia sedang menghadapi yang disebut triple planetary crisis. 3 krisis yang dihadapi oleh dunia. Yang pertama adalah krisis pencemaran. Pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran sampah. Yang kedua adalah krisis kehilangan keanekaragaman hayati atau biodiversity loss. Dan yang terakhir adalah perubahan iklim. Tantangan perubahan iklim disebut-sebut sebagai tantangan yang saat ini, tantangan terbesar yang kita hadapi saat ini. Bahkan Sekjen PBB, Bapak Antonio Guterres, beberapa waktu yang lalu mengatakan kita sudah tidak lagi dalam era global warming. We are no longer at the global warming era. We are now in the global boiling era. Jadi kita sekarang sudah bukan pemanasan global lagi, kita sudah benar-benar dalam suasana yang dalam tanda kutip panas gitu ya. World Meteorological Organization mencatat tahun lalu di 2023 kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi itu mencapai 1,45 derajat Celcius bila dibandingkan dengan suhu rata-rata permukaan bumi secara global di era praindustri 1800-1900. 1,45 derajat Celcius. Dan tahun lalu bulan-bulan di antara Juni sampai Desember itu merupakan bulan-bulan dengan suhu rata-rata terpanas sejak 40 tahun terakhir. Jadi perubahan iklim ini bukan hanya sekedar hoax atau rumor atau sesuatu yang dibuat-buat, ini adalah kenyataan yang ada. Kalau tahun lalu sudah mencapai 1,4 derajat Celcius, padahal komitmen dunia melalui persetujuan Paris atau Paris Agreement itu bersepakat bahwa di akhir abad ini 2100 kita harus menjaga agar kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi secara global tidak melebihi 2 derajat Celcius, atau bahkan kita juga diingatkan oleh para ilmuwan di dalam Intergovernmental Panel on Climate Change agar kenaikan itu tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius di tahun 2100 di akhir abad ini. Kita masih punya 76 tahun sampai dengan 2100. Tapi tahun lalu itu sudah tercatat kenaikannya 1,45 derajat Celcius. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, kalau kita melakukan semuanya business as usual tanpa ada perubahan-perubahan pola sikap, perilaku dan lain sebagainya, maka niscaya yang diprediksikan itu akan terjadi. Kenaikan akan melebihi 1,5 derajat Celcius, bahkan lebih dari 2 derajat Celcius. Ekosistem yang rentan, dan banyak ekosistem rentan di Indonesia, terutama daerah-daerah pesisir misalnya, itu akan mengalami kemusnahan apabila kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi naik 0,5 derajat Celcius. Sudah akan banyak makhluk hidup yang tidak bisa beradaptasi. Kita sebagai manusia memang punya kemampuan daya adaptasi. Tapi kalau kita tidak dibarengi dengan data, dengan basis saintifik, dengan upaya-upaya nyata, maka kita juga bisa jadi musnah seperti ekosistem-ekosistem yang tadi saya sebutkan. Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari negara pihak yang berkomitmen terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca global telah menetapkan beberapa target. Di antaranya adalah kita akan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% di tahun 2030 bila dibandingkan dengan business as usual, dengan usaha sendiri. Dan kalau kita mendapat dukungan internasional, dalam hal ini antara lain dengan mitra-mitra termasuk UNICEF, kita akan meningkatkan target sampai dengan 43,2%. Dan itu belum cukup. Tadi disebutkan oleh Ibu Maniza bahwa kita sedang atau Indonesia sedang menyusun second NDC. NDC yang kedua yang insya Allah kita akan selesaikan tahun ini, kita akan submit tahun ini, akan meningkatkan komitmen lebih lagi.
Kita tidak hanya mengacu kepada business as usual, tapi kita akan menggunakan referensi 2019 sebagai baseline atau sebagai patokan kita untuk mengurangi emisi. Dan tidak hanya itu, di dalam second NDC kita juga akan memperluas cakupan just transition atau transisi yang berkelanjutan. Kalau kita hari ini bicara tentang strategi iklim untuk anak, maka komitmennya adalah menjadi bagian dari just transition. Kita ingin memastikan bahwa upaya adaptasi, upaya mitigasi perubahan iklim yang kita lakukan tidak memberikan dampak-dampak negatif kepada sektor-sektor pembangunan lain, kepada kelompok-kelompok yang rentan termasuk anak-anak. Kelompok disabilitas tadi disebutkan, anak-anak, perempuan, dan kaum-kaum marginal ini merupakan masyarakat rentan yang juga harus masuk menjadi bagian pengambilan keputusan dan bagian dari implementasi kebijakan perubahan iklim. Indonesia tidak hanya komitmen kepada pengurangan emisi, kita juga berkomitmen agar ketahanan iklim kita bisa meningkat. Ketahanan sosial dan penghidupan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lanskap ini juga menjadi salah satu target yang akan kita capai. Untuk bisa mencapai target tersebut, selain upaya regulasi, kita juga menyediakan perangkat-perangkat, sistem pendanaan, dan lain sebagainya. Salah satu perangkat dan sistem informasi yang dibangun oleh KLHK yang kita sebut Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan atau SIDIK. Alhamdulillah tahun ini kemarin di bulan Juni kita menerima penghargaan sebagai United Nations Public Service Award untuk kategori Tackling Climate Change. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan SIDIK ini akan menjadi penting pada saat nanti kita bicara strategi iklim untuk anak-anak. Kita berharap tentu saja catatan-catatan dari studi dan kegiatan kajian-kajian yang dilakukan bersama-sama dengan UNICEF ini akan melengkapi informasi yang ada di dalam SIDIK. Saat ini SIDIK memuat data-data tentang kerentanan iklim yang berbasis kepada geofisik misalnya. Tapi pada saatnya kita juga perlu memasukkan yang terkait dengan sosial, terutama juga bagaimana keadaan sosial dari para atau kaum yang rentan, yang relatif punya kemampuan adaptasi lebih rendah dibanding komunitas-komunitas lainnya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, tadi saya katakan bahwa perubahan iklim adalah nyata. Kita nggak perlu bantah, data BNPB menunjukkan 2023 dari 5.000 sekian bencana yang ada, hampir 70% diantaranya adalah bencana hidrometeorologis, bencana yang diakibatkan karena adanya perubahan iklim. Dan bencana itu pasti membawa dampak negatif, kerugian, dan lain sebagainya. Kita ingin bahwa sebagai bagian dari tanggung jawab generasi kita, generasi sekarang, yang nanti akan mengembalikan titipan kepada anak cucu dan generasi mendatang, harus bisa memastikan bahwa bencana bisa dikurangi, kita punya upaya untuk menangkal bencana, kita punya ketahanan untuk bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sudah melaunching rencana aksi perubahan iklim untuk perempuan, gender. Dan di dalamnya juga termasuk bagaimana anak-anak dan perempuan untuk bisa terlibat di dalam aksi-aksi perubahan iklim. Kajian yang didukung dari UNICEF ini akan melengkapi kajian kita, jadi Climate Landscape Analysis for Children ini akan melengkapi peta kita agar kita bisa membuat strategi yang lebih baik, strategi yang lebih tepat, dan bisa melakukan mobilisasi semua pendanaan-pendanaan, sumber-sumber teknologi, capacity building, agar strategi kita bisa berjalan dengan baik. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, nanti tentu saja akan dijabarkan bagaimana kajian tersebut. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa apapun keluaran kajian, kalau tidak dibarengi dengan aksi nyata, maka akan sia-sia. Jadi melalui talk show ini, tidak hanya kami berbagi informasi, tapi sebetulnya kami juga ingin menggugah semangat kolaborasi kita semuanya, agar kita bisa sama-sama
menghadapi tantangan yang dihadapi oleh planet bumi ini. Triple planetary crisis membutuhkan stronger collaboration dan juga membutuhkan semua agar tidak ada yang tertinggal, there is no one left behind dalam strategi ini, dan semuanya akan terus dilibatkan dalam aksi-aksi nyata selanjutnya. Bapak Ibu, di dalam festival like ini banyak informasi dan juga banyak semangat-semangat untuk kolaborasi yang perlu atau bisa kita manfaatkan. Insya Allah besok juga akan ada di launching akses pendanaan dana lingkungan bagi masyarakat, dan mudah-mudahan ini juga bisa dijadikan atau dimanfaatkan oleh upaya nyata untuk menindaklanjuti kajian ini. Terakhir, saya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih, apresiasi, bentuk kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini, ruangan yang tidak terlalu besar, tapi saya menangkap semangat yang sangat besar. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa kita semua akan lebih kuat berkolaborasi, lebih kuat lagi berjejaring, dan membagi sumber daya yang ada, agar kita semua sampai kepada titik di mana kita bisa mengatakan kita bisa menanggulangi dampak perubahan iklim. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Laksmi, dan mohon berkenan kepada Ibu untuk tetap di atas panggung karena kita akan berfoto bersama. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin. Namun sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mari kita berfoto bersama. Kepada Ibu Manisa Zaman, Mas Erwin, serta Bapak Ibu narasumber dan moderator dipersilakan. Kepada hadirin sekalian dipersilakan untuk berdiri. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin. Kami persilakan kepada Bapak Ibu semua untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik Bapak Ibu hadirin, sedikit informasi dari kami. Bapak dan Ibu mungkin nanti ketika di akhir kegiatan dapat mengambil merchandise dan snack box tepat di depan ruang acara kita. Dan dimohon juga untuk tetap menjaga kebersihan ruangan karena nanti ruangan ini akan dipergunakan kembali untuk acara berikutnya. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali pada agenda berikutnya, yaitu pemutaran video solar panel sekaligus sambutan dari Young Climate Advocate oleh Mas Erwin Mahendra Eka Saputra. Kepada Mas Erwin dipersilakan. Amel, 23 tahun, anggota Solar Generation. Pada tahun 2021,
Amel dan teman-teman merasa Lady Farmer, petani kopi di Karangkobar, Banjarnegara, Jawa Tengah, memerlukan solar panel. Jadi kita memang mengalami hujan itu sampai berapa bulan, itu nggak ada berhentinya, bahkan kayaknya 1 tahun itu panas cuma sedikit tok gitu kan. Nah di situ mulai nih kayak perubahan kopi udah mulai kerasa banget, dan di situ kita mengalami gagal panen. Awalnya kayak ekspektasi mereka di bulan Juni itu udah bisa panen, tapi ternyata September mereka baru bisa panen. Karena masalah hujan, tanamannya rusak, dan kualitas kopinya pun menurun gitu kan. Ya kalau teman-teman dari Mbak Amel dan Solar Generation, mereka punya dampak yang pengaruh sangat besar ketika mereka membantu kami membuat rumah jemur. Itu mereka membuat rumah jemur yang difasilitasi dengan adanya solar dryer, di mana kayak ada pemanas buatan di situ buat cepat buat membantu mengeringkan kopi. Menurut aku, permasalahan iklim ini tuh akan affect to children, us atau young people, and also women. Dan aku berharap sebenarnya hal-hal yang terjadi karena climate change itu berubah dengan adanya renewable energy sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah climate crisis. I wish tidak hanya ada solar generation aja, tapi ada solar generation yang lainnya, sehingga kita bisa menciptakan bumi kita yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Laksmi Dewanti, Direktur Jenderal Perubahan Iklim. Yang saya hormati Ibu Maniza, representatif dari UNICEF Indonesia, serta para tamu hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Erwin Mahendra Eka Saputra. Saya merupakan anggota jaringan anak muda UNICEF Indonesia. Saya di sini tidak sendiri, tapi juga ada teman-teman muda lainnya. Saya ingin memaparkan terlebih dahulu tentang survei yang pernah kami lakukan melalui platform YouReport yang diikuti oleh 668 anak di Indonesia, yang dimana hasil surveinya itu sebanyak 97% anak dan anak muda pernah melakukan aksi iklim atau aksi lingkungan, baik itu secara individual maupun kelompok, mulai dari kampanye, pelatihan, membentuk forum-forum diskusi, terlibat dalam konferensi, melakukan riset, hingga ke pemberdayaan sosial. Saya dan generasi muda lainnya pun turut bergerak untuk memberikan kontribusi di tengah mendesaknya krisis iklim. Kami dapat melihat bahwa terdapat peluang dengan banyaknya populasi anak muda saat ini yang memang bisa menjadi potensi untuk membantu meningkatkan resiliensi dan ketahanan iklim di masyarakat. Salah satu contoh inisiatif yang dilakukan oleh rekan saya, oleh Amel, yang dia di mana membantu instalasi solar panel dan juga pemberdayaan masyarakat, tidak hanya untuk petani kopi, tapi dia juga bergerak di Nusa Tenggara Timur, yang di mana untuk mengaliri akses air bersih itu menggunakan solar panel. Nah, hal tersebut menurut saya merupakan salah satu komitmen serius dari kami, anak dan kaum muda, untuk terlibat dalam agenda iklim. Kami berhak dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara bermakna. Saya sepakat dengan kata sambutan Bu Laksmi, karena krisis iklim perlu kolaborasi yang kuat dan kami sudah bertindak. Oleh karena itu, libatkanlah kami di setiap prosesnya
Tidak hanya itu, bahwasanya kajian hanya sia-sia tanpa dilakukan aksi. Karena setiap anak dan setiap anak muda mempunyai hak lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah penayangan video sekaligus sambutan dari Mas Erwin. Mungkin boleh tepuk tangannya Bapak dan Ibu? Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, kita beranjak pada acara selanjutnya. Paparan Climate Landscape Analysis for Children atau CLAC Indonesia dan pesan COP28 oleh Direktur Adaptasi Perubahan Iklim kepada Bapak Irawan Asaad, ST, MSc, PhD, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Ibu Laksmi. Terima kasih telah bersedia hadir dan mensupport kami dalam kegiatan ini. Ibu Manisa, sama, terima kasih banyak. Thank you for your support for Indonesian children. Teman-teman semua yang hadir di hari ini, bahagia sekali hari kami ini bisa hari ini berkumpul bersama di sini. Sayang ini it's too bright, terlalu silau ini cahayanya. Baik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sore ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kita. Ada 76 juta anak Indonesia, anak dan anak muda, Pak. 76 juta dari 270 juta penduduk Indonesia. Sangat penting. Itu yang pertama, ada 76 juta yang nanti akan menjadi pemilik sah Republik ini. Kami sebenarnya seperti itu, Pak. Dia adalah pemilik sah Republik ini. Dia akan yang melanjutkan semua yang kita lakukan sekarang. Terima kasih Mas Erwan, ya. Ada Mbak Alia di sini. Terus yang kedua, ada dampak perubahan iklim yang sangat besar bagi anak-anak kita. Anak-anak, orang tua, disabilitas, kita anggap sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Yang selama ini, bukannya kita tidak perhatikan, tetapi selalu tidak menjadi main fokus atau main streaming dalam isu-isu seperti ini. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua, tim penyusun, teman-teman UNICEF yang mencoba membangun apa yang kita sebut Climate Landscape Analysis for Children. Ini penting supaya kita memiliki panduan, kita memiliki arahan gimana kita memasukkan atau mengintegrasi perubahan iklim dan bagaimana kita menghormati hak anak-anak kita yang terdampak sangat besar dari perubahan iklim ini. Next slide. Ya, ini. Kalau kita melihat dari sini, kenapa dokumen ini disusun? Ya. Bahwa ada iklim, ada energi, ada lingkungan. Di iklim jelas peningkatan suhu bumi, perubahan pola hujan, krisis air, cuaca ekstrim mempengaruhi anak-anak kita. Ya. Di sisi energi, bagaimana produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, ada akses energi yang tidak setara, ya, berpengaruh besar kepada anak-anak kita. Di aspek lingkungan, tadi Bu Dirjen sudah sampaikan, triple planetary crisis, ada polusi di dalamnya, udara, air, tanah, laut, 5 berbahaya, semua berdampak bagi kita. Dan anak-anak menjadi salah satu faktor yang paling rentan terkena, Pak. Anak-anak kita di rumah lihat aja lah, Pak, sedikit polusi udara, sudah ini dia, sudah ISPA dia, dibandingkan dengan yang kita yang orang-orang tua seperti ini. Karena mungkin dulu kita lebih tahan barangkali, anak-anak kita tidak seperti itu. Nah, dari ini kita susunlah mekanismenya seperti apa. Apa yang perlu kita lakukan? Lanjut, ya. Dilakukan analisis terhadap hal tersebut. Kita melihat bahwa dilakukan kajian terhadap komponen kebijakan, strategi, ya, aksi pemerintah, masyarakat dan segala macam. Bagaimana bisa menggabungkan dalam satu konsep besar untuk anak-anak kita. Ya. Nanti rekomendasinya akan rekomendasi terkait dengan advokasi, koordinasi, ada pengetahuan, ada sistem, sampai kepada sistem peringatan dini. Jadi setelah kita melakukan gap assessment terhadap bagaimana kebijakan kita, datanya seperti apa, aksi-aksinya seperti apa, nanti akan lahir, direkomendasikan seperti yang tadi, ada advokasi, ada koordinasi, dan segala macamnya. Lanjut, sekarang kita lihat dampaknya Bapak Ibu, dampak bagi anak-anak. Lanjut, Neng. Ya,
Lanjut ini sekilas. Ini kalau dampaknya terhadap dari banjir. Sudah jelas banjir berpengaruh besar kepada anak kita. Ya. Bukan hanya persoalan mereka tidak bisa sekolah karena banjir, tetapi dampak banjir luar biasa karena akan berpengaruh kepada penyakit, ya, berpengaruh kepada kesehatan mereka, bahkan sampai berpengaruh kepada rusaknya layanan kesehatan, erosi pantai, banjir rob. Teman-teman dari Semarang pasti memiliki. Jakarta pun seperti itu, ada banjir rob yang luar biasa kita. Yang kedua curah hujan yang ekstrem yang kita rasakan sekarang, Pak. Sudah nggak jelas lagi musimnya sekarang ini musim apa, musim hujan atau musim kemarau. Ya, membuat sistem kita yang seharusnya kuat terhadap perubahan iklim itu menjadi sangat rentan karena tidak ada lagi pola yang tepat. Drought, kekeringan berdampak besar. Ya, kalau kami di KLHK setiap kering pasti kebakaran hutan. Kebakaran hutan dia berkepanjangan menyebabkan bencana asap, kesehatan segala macam. Ya. Atau di tempat lain di pangan, sistem pangan kita menjadi sedikit berat karena kekeringan yang panjang. Dan ini pasti paling rentan anak-anak orang tua. Seperti itu. Heat waves, stres panas kalau sebutnya orang lain, ya, bencana panas. Ya, panas. Indonesia juga merasakan seperti itu sebenarnya. Cuma tidak separah dengan negara-negara kita di Asia Selatan. Ya, bencana heat waves ini bisa teman-teman rasakan ininya. Nah, kalau di ekosistem ini luar biasa dampaknya, bagaimana dampak kekeringan ini terhadap ekosistem darat dan laut kita. Terakhir juga ini ada terkait dengan curah hujan dan segala macam. Bagaimana menyebabkan curah hujan mempengaruhi produktivitas tanam. Lanjut. Nah, sekarang yang kedua, masalah lingkungannya kepada anak-anak kita. Lanjut. Dampak lingkungannya seperti yang tadi. Ada yang pernapasan. Ya, kalau polusi pasti masuk ke pernapasan. Pernapasan anak-anak kita menghirup udara yang tidak sehat. Ya. Yang kedua, jika dia terkait dengan itu, masuk kepada polusi di tanah. Polusi tanah menyebabkan kita kehilangan keanekaragaman hayati. Tadi disampaikan Ibu Laksmi, bagaimana kita biodiversity loss, bagaimana kita kehilangan sumber daya alam, bagaimana kita kehilangan keanekaragaman hayati. Ini yang sangat berpengaruh besar bagi kehidupan kita. Ya. Terus di tanah juga akan masuk limbah kimia dan segala macam. Di sisi lain, di polusi air ya berpengaruh besar. Indonesia memiliki banyak air, tetapi apakah air tersebut layak untuk dikonsumsi? Let's say di Jakarta, kalau kita lihat sekarang bagaimana dampak krisis air di Jakarta. Atau teman-teman kita di pulau-pulau kecil yang harus membeli air untuk kehidupannya. Itu berdampak besar bagi anak-anak kita karena akan berpengaruh kepada, kalau kesehatan pasti kulit dan segala macam. Nanti ada Pak Donald yang bisa membantu kita di sini terkait hal tersebut. Terus deforestasi dan macam-macam yang disebabkan oleh bencana iklim ini. Yang kedua di energi. Di sisi kanan kita melihat bagaimana dampaknya di energi, ya. Energi, pola konsumsi energi yang meningkat, ya, menyebabkan polusi udara semakin tinggi. Di air seperti itu dan akses terhadap energi yang tidak setara, Pak. Ya, banyak anak-anak kita yang mungkin tidak memiliki akses terhadap listrik. Saya rasakan waktu zaman kecil saya, Pak, di rumah listrik cuma menyala dari jam 6 sampai jam 10 malam di kampung. Mungkin juga itu masih dirasakan oleh banyak sekali kampung-kampung kita di Indonesia. Bagaimana dampak itu tidak setara. Terus karena kalau di kota permintaan penggunaan energi yang tinggi menyebabkan meningkatnya pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan untuk makan dan minum anak-anak kita beralih kepada energi karena seperti yang tadi digunakan lebih banyak sekali untuk energi. Nah, lanjut. Kalau kita lihat terakhir ini ada petanya sebenarnya, ada peta menampilkan bagaimana dampak iklim itu. Lanjut. Ya, ini ada peta yang disampaikan bagaimana dampak iklim itu per wilayah di Indonesia. Jadi hampir semua wilayah Indonesia terdampak dari perubahan iklim. Ya, macam-macam, mulai dari pangan, abrasi, rob dan segala macam. Jadi total anak 84 juta anak-anak kita. Lanjut, Mas. Nah, bagaimana skenario-nya kita dari dokumen ini kita bisa melihat bahwa nanti teman-teman silakan membaca dokumen secara lebih detail bahwa ada prinsip yang dipakai peka terhadap kebutuhan anak, sensitif gender dan perspektif ekuitas. Ada enablers yang kita susun. Ada strategi perubahannya dari jangka pendek, menengah dan panjang. Nanti teman-teman ini bisa membantu kita untuk menjelaskan secara lebih detail bahwa kalau perubahan jangka menengah yang kita inginkan adalah keterlibatan dan tata kelola kelembagaan yang baik. Mau seperti apa kita mengelola anak-anak kita ini?
Karena, lanjut, Neng. Ya, kalau kita lihat stakeholdersnya Pak, luar biasa, hampir semua kementerian. Kemarin kami berdiskusi dengan teman-teman dari Kementerian PPA, dan hari Minggu ini Ibu diundang ke sana untuk mendongeng buat anak-anak di PPA itu. Untuk perubahan iklim. Jadi Kementerian PPA memperhatikan itu, ya. Belum kementerian yang lain. Hampir semua kementerian kita memiliki program yang bersinggungan dengan perubahan iklim dan bersinggungan dengan anak. Nah, sekarang dengan adanya dokumen ini kami berharap bahwa kita bisa menghimpun semua kekuatan tersebut, ya, menjadi satu bagian supaya kita bisa bergerak bersama. Ini vektornya harus sama, ya. Nah, mungkin juga bekerja sendiri. Terima kasih pada UNICEF, terima kasih kepada teman-teman semua untuk melakukan ini. Nah, terakhir barangkali, ya, lanjut apa rekomendasinya? Tadi dari itu pertama advokasi dan kesadaran. Oke, time out katanya. Yang kedua koordinasi dan kolaborasi mengatasi risiko iklim. Ya. Yang ketiga pengetahuan terbaik, kita harus sharing pengetahuannya, sharing knowledge-nya. Bagaimana praktik terbaik kita mendidik anak kita atau bagaimana memperhatikan anak kita. Terakhir, yang keempat adalah memperkuat sistem, ya, meningkatkan ketahanan risiko iklim. Mengaktifkan platform untuk keterlibatan pemuda. Itu yang paling penting. Tadi kan teman-teman sudah luar biasa dia bagaimana men-sharing dia punya pengalaman menggunakan solar panel, ya, untuk listrik. Terakhir, ini yang paling penting bagi kita, memperkuat pengumpulan data. Kembali urusan data Pak Ferdinand, Pak Donald dan Ibu Josephine. Nanti kami akan di-share bagaimana pengalaman Bapak Ibu melihat ini dan sistem peringatan dini. Itu dari kami. Lanjut, terima kasih banyak atas kehadirannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari teman-teman kita dan semoga diskusi kita di sore hari ini bermanfaat bagi anak-anak Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah paparan dari Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLHK. Beri tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Irawan atas paparan yang telah disampaikan tadi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi panel diskusi selama beberapa waktu ke depan. Adapun panel kali ini akan mengangkat tema yang sangat menarik karena kita akan bersama para narasumber yang kompeten dan memiliki karya-karya yang sangat-sangat luar biasa. Untuk sesi panel ini akan dipandu oleh moderator Kasubdit Pengembangan Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim KLHK kepada Ibu Nuraini Eshut MES dipersilahkan dan juga kepada Bapak Donald Sibanjuntak SKM MKM, Bapak Ferdinand, Ibu Josephine Sationo, dan Mbak Alia Sabira sebagai narasumber untuk maju ke depan untuk sesi diskusi. Beri tepuk tangannya kepada para narasumber dan moderator kita. Terima kasih MC atas kesempatannya. Untuk sesi kali ini kita bersama dengan 4 penanggap untuk memberikan insight atas hasil pemaparan hasil asesmen tadi. Jadi keempat penanggap kita ini mewakili dari perguruan tinggi, dari pemerintah yang karena terkait kesehatan dari Kementerian Kesehatan, Pak Donald, kalau tadi perguruan tinggi Bapak Dr. Ferdinand dari IPB, kemudian dengan Ibu Josephine ya, Ibu Josephine dari IGCN, sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Global Compact Network. Kemudian tentu saja karena kita berbicara children, rasa-rasanya tidak pas kalau tidak melibatkan anak-anaknya sendiri yang dalam hal ini akan diwakili oleh mitra muda Alia. Untuk tidak berlama-lama, Bapak Ibu semua penanggap tadi, semua penanggap tentu mendengar mulai pemaparan dari Ibu Dirjen, kemudian dari perwakilan UNICEF, kemudian pemaparan hasil kajiannya sendiri. Ini kami ingin mendengar insight dari Bapak Ibu dan Adik Alia ini terhadap hasil kajian tersebut dan semacam pendapatnya sendiri dan kira-kira apa yang akan dilakukan terkait dengan hasil kajian tadi. Untuk pertanyaan pertama kami coba kepada Pak Donald ya dari Kementerian Kesehatan untuk bisa memberikan tanggapan
atas apa yang telah dihasilkan tadi dari pemapar sebelumnya. Itu kami minta 2 menit Bapak, jadi to the point saja karena saya udah 4 kali diwanti-wanti. Tadi 4 menit, sekarang berubah jadi 2 menit. Jadi mohon pengertiannya. Silakan Pak Donald. Ya baik, ini 2 menit saya coba. Tadi kita mendengarkan informasi dari Pak Irawan, di mana di sana ada dampak perubahan iklim itu terhadap ekosistem, di mana di dalamnya bisa dikatakan menjadi determinan kesehatan. Di sana ada air, kemudian ada pertanian, kemudian lagi bencana. Nah tentunya itu merupakan determinan kesehatan yang akhirnya kita harus membangun sistem kesehatan yang kuat. Kemudian ada yang juga yang tidak langsung, tentunya kita dapatkan berdasarkan bukti yang kita sudah lakukan kajian risiko adaptasi perubahan iklim untuk penyakit sensitif iklim kerjasama dengan UNICEF, ya, untuk 4 penyakit sensitif iklim, di mana di sana untuk diare, denggi, kemudian malaria, ya. Dan kami mendapatkan bukti di sana dan ini cukup serius menurut kami. Dan hari-hari ini kita dengar kalau denggi itu sudah meluas sampai 446 kabupaten kota. Ini gambaran serius untuk kita. Nah tentunya sektor kesehatan harus merespon. Ya, kita sudah secara global dan juga nasional kita berkomitmen untuk membangun sistem kesehatan yang berketahanan iklim, di mana kita harus mulai dari membangun tata kelola governance, awareness dari pimpinan, kemudian juga kita menyiapkan data, ya, kemudian surveillance terpadu peringatan dini, kemudian kita juga ada program-program untuk kesiapsiagaan bencana, kemudian ada namanya desa sehat iklim, di mana nantinya masyarakat itu kita tingkatkan ketangguhannya untuk fight kepada penyakit sensitif iklim. Namun kami ada kesadaran, ada kealpaan karena misalnya untuk malnutrisi, kesehatan mental yang memang kita harus capai datanya, dan tentunya kami harus mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk itu. Karena anak salah satu populasi yang rentan, di mana mereka juga harus dijadikan menjadi pelaku pembangunan untuk bertahan iklim, khususnya misalnya di sekolah. Kami punya program namanya UKS, ya, dan itu umurnya sudah panjang. Tentunya dengan jendela ini, media ini kita bisa laksanakan program tersebut. Mari anak-anak, ya, bersama dengan Kementerian Kesehatan, ayo kita bantu Indonesia, pemerintah Indonesia untuk sehat. Karena sehat itu untuk kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa nih Pak Donald. Kemenkes sudah memberikan ruang untuk anak-anak berpartisipasi dalam sektor kesehatan. Untuk kesempatan kedua kami minta sama mungkin ya pertanyaannya kepada Pak Ferdinand. Silakan Pak Ferdinand. Terima kasih banyak Bu. 2 menit juga Pak. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat juga. Studi ini sekitar 2 tahun. Saya kebetulan ketua tim untuk studi KLAK, jadi mungkin mengambil kesempatan karena tinggal 2 menit gitu ya. Makasih banyak, ini mungkin studi pertama yang dilakukan di dunia, kita kerjasama dengan US waktu itu untuk penelitinya, sehingga kata kuncinya mungkin karena waktunya 2 menit gitu ya, berdasarkan semua rekomendasi yang tadi mungkin kita lihat, nanti kita baca lagi summary for policy makernya atau apapun itu terkait dokumen KLAK ini. Fokus KLAK itu peringatan dini untuk ASI sistemik dan sistematik yang melibatkan anak-anak. Jadi poinnya adalah dari rekomendasi itu bagaimana ini kita buat menjadi operasionalisasinya. Sehingga langkah yang perlu dilakukan, pertama Indonesia itu punya pendekatan anak sebagai pelopor dan pelapor. Mungkin ini perlu kita lengkapi lagi dengan anak sebagai inisiator aksi sesuai dengan rekomendasi tadi. Bagaimana rekomendasi itu dipahami oleh anak-anak dan yang bisa mereka lakukan apa? Kita harus dengarkan dari mereka. Kedua, memperkuat forum anak dengan berbagai mekanisme partisipasi dan insentif. Ini kata kunci. Karena seringkali diminta ikut, nggak dapat apa-apa habis itu gitu ya. Nah, untuk operasionalisasi dan mobilisasi sumber daya. Karena di long term strategi Indonesia itu ada 2 kata kunci di situ. Mobilisasi sumber daya dan penciptaan lapangan kerja baru.
Kita banyak banget bikin aksi, banyak banget bikin rekomendasi. Tapi saat ini kalau kita cek Gen Z kita menghadapi 10 juta pengangguran. Ini bagaimana ini kita masuk ke situ. Kemudian platform digital media sebagai promosi integratif dengan konektivitas sekolah atau wadah anak menuangkan kreativitas dalam upaya menumbuhkan kesempatan kerja dan investasi baru di bidang perubahan iklim. Kita tahu di banyak negara maju, Facebook, Twitter dan lain-lain itu yang bangun anak muda loh. Itu di usia 20-25 tahun saat itu. Saat ini yang lagi rame Clash of Champion itu juga banyak anak-anak muda Indonesia yang luar biasa. Bagaimana ini dikasih bukan cuma sekedar mungkin kita rekam, mereka melakukan kegiatan di lapangan, tapi insentif secara sistematik perlu dilakukan. Yang terakhir, mendorong terbentuknya sistem pengakuan. Nah ini kita perlu ada nih sistem pengakuan, recognizing gitu. Karena sekarang apapun yang kita lakukan itu mudah sekali. Tinggal di push, semua orang tahu di seluruh tempat gitu ya. Champion-champion pada berbagai tingkatan dalam aksi iklim menuju industri berbasis iklim. Terima kasih. Terima kasih Pak Dinan. Jadi kami persilahkan selanjutnya Ibu Josephine mungkin dari perspektif dunia usaha terkait dengan anak kaitannya dengan perubahan iklim, lingkungan dan energi. Silahkan Bu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan ucapan luar biasa dulu. Kami sudah baca Pak hasilnya dan memang bagus sekali. Saya kira ini satu hasil yang cukup lengkap dan data-data yang tersedia itu sangat kuat. Terima kasih dan selamat sekali lagi. Bapak Ibu, saya dari Indonesia Global Compact Network, kita adalah country network dari United Nations Global Compact. Itu adalah satu call to action dari Sekjen PBB untuk dunia usaha melakukan usaha mereka dengan bertanggung jawab, dengan menjalankan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, tentunya hak-hak anak masuk di dalamnya, dan hak-hak ketenaga kerjaan, menjaga lingkungan, kita bicara climate sekarang, dan anti korupsi. Ini adalah basis daripada environmental, social, and governance yang sekarang sedang ngetren di mana-mana. Untuk hak anak, sebetulnya di tahun 2012, Global Compact bersama-sama dengan UNICEF dan Save the Children telah menerbitkan, ini Bapak Ibu bisa lihat di browsing, di web ada semua. Di web UNICEF, di Global Compact ada, Save the Children ada. Children's Rights and Business Principles. Ada 10 prinsip Bapak Ibu di belakangnya. Dan ini semua terkait dengan apa yang kita cari, yang kita lihat dan kita bicarakan topiknya hari ini Bapak Ibu. Jadi kalau saya mau ngambil mungkin bisa di-share yang slide-nya nomor 2. Bapak Ibu mungkin bisa tolong di slide nomor 2. Tadi udah dikirim sih ya. Ibu punya waktu 1 menit lagi Bu. Tapi gini, dari hasil yang sudah direkomendasikan, ada 6 strategi ya Pak ya, yang diusulkan. Kalau kita align-kan 10 prinsip tadi, masuk semuanya di dalam 6 strategi yang diusulkan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah kalau dari kami, dari Global Compact kemudian yang kita rekomendasikan, karena ini kan ya Ibu yang ditanyakan untuk rekomendasikan, saya ada contekan. Dari sudut pandang bisnis, strategi utama dan prioritas yang didukung oleh bisnis dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk anak-anak, seperti yang diuraikan dalam dokumen Clark, meliputi, I'll go very quickly, 1. Memperluas layanan sosial yang relevan dengan anak. 2. Mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam kebijakan dan program. Kemudian membangun ketahanan di komunitas. 4. Mempromosikan praktik berkelanjutan. 5. Advokasi dan kemitraan. Dan kemudian menghubungkan tentunya prinsip-prinsip hak anak dengan dunia bisnis.
Demikian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Josephine. Yang terakhir, tapi bukan yang last ya, tentu saja ini yang penting kita dengarkan dari Adinda kita. Alia, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Saya mau coba cek suara dari teman-teman anak muda yang hadir di sini. Selamat sore teman-teman. Ada banyak sekali ya, ternyata benar bahwa ketika kita ingin membicarakan permasalahan atau persoalan anak dan anak muda, kita perlu dilibatkan di sana ya. Seperti istilahnya nothing about us without us gitu. Tadi dari awal sudah diberikan penjelasan tentang bagaimana perubahan iklim berdampak kepada anak-anak yang mempengaruhi hak-hak mereka tidak terpenuhi di berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan tadi hingga ke kesehatan juga. Nah, kita menyadari bahwa saat ini anak-anak dan juga anak muda memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Gen Z dengan sosial medianya, mungkinnya Gen Alpha juga dengan kreativitas, inovasi serta energinya mengharuskan anak-anak dan anak muda juga turut terlibat dalam setiap keputusan yang memang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Tadi dari report CLAC sudah dijelaskan tentang bagaimana pemerintah, bagaimana pembuat kebijakan bisa melibatkan anak muda secara lebih bermakna. Dan hal-hal tersebut juga bisa kita lakukan dengan yang pertama adalah memberikan edukasi kepada anak muda. Baik itu di level formal maupun non formal mengenai bagaimana perubahan iklim berdampak kepada mereka. Lalu selanjutnya ini mungkin juga sekalian tuntutan kami ya anak muda, bahwa kami meminta lebih banyak ruang bagi kami untuk berpartisipasi secara lebih bermakna. Baik itu dari perumusan awal kebijakan hingga pelaksanaannya hingga ke evaluasinya, anak muda harus dilibatkan dalam proses tersebut. Dan yang terpenting juga selain dari kesempatan berkesempatan berpartisipasi secara bermakna, juga tadi pendanaan terhadap anak muda juga sangat penting agar setiap aksi iklim itu sensitif dan juga responsif terhadap kebutuhan anak muda. Mungkin itu pesan dari saya sebagai seorang anak muda juga, bersama-sama kita menciptakan dunia di mana anak muda menjadi bagian dari pembangunan Indonesia Emas 2045 dan pemenuhan hak anak untuk lingkungan yang lebih aman, lestari dan berkelanjutan. Luar biasa. Terima kasih dari perwakilan anak ya. Kita tadi mendengarkan pandangan dari perwakilan empat kelompok ya mungkin yang seharusnya menjadi pilar bagaimana dalam tadi merumuskan kebijakan perubahan iklimnya, kemudian sama-sama bisa implementasi dengan berbagai resources yang ada. Dan juga tadi tuntutannya bahwa untuk lebih bermakna terlibat dalam proses perumusan kebijakan, implementasi yang didukung dengan resources yang cukup, kemudian dalam monitor juga dilibatkan sebagai proses yang iteratif ya untuk perbaikan kebijakan yang memang bisa merefleksikan bahwa anak betul-betul sudah dilibatkan, bukan sekedar pelibatan yang tokens ya, tapi memang apa yang menjadi concern mereka, bahwa anak ini akan ya, bahwa anak-anak lah yang akan membentuk bangsa kita ke depan. Mereka yang akan merumuskan kebijakan yang terkait perubahan iklim dan pembangunan. Tadi ada PR sebenarnya dari hasil analisis ini, bahwa berbagai kebijakan kita ternyata masih kalau range-nya ya masih mid to low yang sensitif iklim. Nah, ini nanti mungkin PR kita bagaimana tadi untuk menjadikan kebijakan yang sensitif, karena di lain pihak tadi ada suara bahwa sebenarnya anak-anak sudah banyak bergerak. Jadi ini bagaimana sama-sama mensinergikan apa yang ada modality di anak-anak yang tadi biasanya langsung implementasi, kemudian kita siapkan ruang kebijakannya, kemudian dari perguruan tinggi juga mensuplai kita dengan data dan science base-nya, kemudian dari dunia usaha juga kita harapkan ya sama-sama mendorong keterlibatan anak dalam semua aksi iklim maupun lingkungan. Saya rasa ini kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Mari kita beri aplaus kepada penanggap kita, karena sudah ada kode lagi bahwa sudah selesai acara kita. Mohon maaf kami tidak memberi ruang ya untuk bertanya. Silakan dibaca saja dokumennya di ruang-ruang diskusi, kita bisa bersama-sama mendiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC.
Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu narasumber dan moderator serta hadirin yang berpartisipasi. Baik Bapak Ibu narasumber dan moderator, mohon untuk tetap di atas panggung karena kita akan mengadakan sesi foto kembali. Baik. Baik, terima kasih kepada moderator dan para narasumber kita ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu hadirin, dengan berakhirnya penyampaian kesimpulan tadi dan juga sesi panel, maka hal ini sekaligus menjadi penutup kegiatan kita pada hari ini. Dan tibalah kita di akhir acara. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak dan Ibu serta antusiasnya mengikuti seluruh rangkaian acara. Mewakili penyelenggara, kami meminta maaf untuk ketidaksempurnaan pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Dan semoga kita mendapat manfaat yang terbaik. Sebelum saya tutup, saya akan berpantun terlebih dahulu. Senyum manis anak Indonesia, semangat belajar tak terelakkan, rangkaian berlalu penutup pun tiba. Terima kasih partisipasi handai taulan. Saya akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, dimohon sekali lagi untuk menjaga kebersihan ruangan dan tidak meninggalkan bekas sisa makanan karena ruangan akan kembali dipakai untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Dimohon perhatiannya kepada Bapak Ibu juga terkait merchandise dan juga snacks box. Mungkin Bapak Ibu bisa mengambilnya di depan ruangan, tepat di depan ruangan.